Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah, di sore ini kita kembali berjumpa dalam sebuah kajian ilmu bersama Ustaz Dodi Al-Jambari. Tentu kesyukuran yang tiada taranya ya, yang harus kita uh, ucapkan atas semua nikmat yang telah Allah berikan ini. Tidak semua orang bisa menikmati sore hari menjelang berbuka dengan sebuah kajian ilmu. Dan tentu ini adalah sebuah keistiqomahan yang Allah telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus istiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam yang telah menjadi teladan kita dalam berbagai hal, termasuk bagaimana kita menjalankan ibadah siam ini. Tentu harus mencontoh bagaimana yang telah Rasulullah lakukan. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di sore ini, Alhamdulillah, Ustaz Dodi sudah bergabung meski dalam perjalanan nih. Nampaknya saya lihat guru kita sedang dalam perjalanan tanpa mengurangi kekhusyuan. Tentu kita mari sama-sama untuk eh, mengikuti sebuah kajian ilmu ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahan kepada kita semua yang sudah istiqamah dalam mencari ilmu. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lagi ke Sapar kemana, Ustaz? Malis, masih di jalan. Masya Allah. Menuju studio kecil ini. Masya Allah, tabarakallah. Menunggu sampai tujuan atau kita tetap lanjut aja, Ustaz? Nggak apa-apa, kita mulai ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Mudah-mudahan temanya, sinyalnya aman. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini temanya tentang tawazun ya, Ustaz ya. Nah, Tawazun ini seimbang itu keseimbangan. mungkin dalam Iya, bahasa kita meteorologi. ya. Seimbang. Ya, semuanya harus seimbang gitu ya. Keseimbangan ini yang tentu menjadi eh, harapan kita semua ya. Semuanya seimbang dalam kehidupan keluarga, seimbang, sehat walafiat gitu ya, harta berlimpah, ibadah juga tetap berlimpah gitu kan. Semuanya dalam semua sisi ya. Dunia akhirat selalu, selalu kita akan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu menjadi sebuah wujud ya. Doa untuk mendapatkan keseimbangan di dunia maupun di akhirat. Karena tidak semua ada orang yang menjadi ahli surga, tapi di dunia mungkin mereka mendapatkan kehidupan yang menderita, mungkin kesusahan, kesulitan. Tapi sesungguhnya dia ada ahli ahli surga, ahli jannah gitu ya. Tapi tentu yang diajarkan oleh Nabi kita yaitu doa sapu jagat itu, berusaha untuk tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kehidupan yang seimbang eh, dalam semua sisi ya. Dan itu tentu sebuah yang ideal, semua yang ideal, sebuah yang ideal dalam kehidupan kita yang kita harapkan dalam keluarga kita. Ya, sehat walafiat, harta berlimpah, ibadah juga Masya Allah gitu ya, tabarakallah. Baik Ustaz, tapi ini tentu ada perspektif lain biasanya yang biasa sudah disajikan tentang tawazun ini. Jangan-jangan ada yang lain nih dengan memahami tawazun ini. Tawazun, sekali menunggu nih. Tawazun masykur Ustaz. طيب شكرا جزاكم الله خير بارك الله فيك متى على الله في كل حياتكم يا أستاذ خالص. Amin, amin. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد Waalaikumsalam لله. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi الحمد wabarakatuh. لله. الحمد الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MKI, salam penghuni surga semua. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat, para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, sore hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan sifat yang telah di akhirat. Amin. Allahumma amin. Um, Tawazun ini kalau kita bicara mizan itu timbangannya. Maka untuk kemudian sesuai dengan wazannya, maka kita harus tawazun. Tawazun itu tidak harus sama besar, tidak harus seimbang, tetapi dalam konteks seimbang itu sama besar. Jadi kalau misalnya 1 kilo 1 kilo besi dengan 1 kilo kapas, ya, dilepas dari ketinggian 1 meter, kira-kira yang mana yang duluan sampai ke bumi? Nah, itu kemudian kalau teman-teman fisika, Belakangan. iya, biasanya kapasnya belakangan, padahal sama-sama 1 kilo. Gitu. Kalau 1 meter bareng itu sama-sama. Tapi dari sisi form, dari sisi bentuk, gitu ya, dari sisi bentuk menjadi bagian yang harus apa namanya, harus difahami bahwa tidak setiap persoalan itu bisa disetarakan. Maksudnya gini, kalau ada air es ya dalam satu gelas, gelasnya mungkin karena gelas plastik jadi dia 46 gram gitu ya. Kemudian kita taruh di atas timbangan ya, yang satu. Ini pakai timbangan 2 ya, timbangan bebek ya bilangnya. Satu gelas dengan air penuh 200 mili ya, dia menempati sebelah timbangan. Kemudian di sebelahnya ada es batu. Gitu. Di gelas juga volumenya volumenya penuh. Gitu. Maka kira-kira kalau es batu kubusnya atau bulatannya kira-kira kubusnya itu 1 kali 1, gitu ya. Kira-kira lebih berat mana? Air putih atau es batu? Sama-sama segelas. Es batu. Tetot. Pasti air lah, karena air memenuhi 1 gelas penuh. Oh, penuh. Sementara es batu kan bolong-bolong, pasti ada ruangnya, pasti lebih berat. Gitu. Apakah mana lebih berat? Pasti air lebih berat. Gitu. Karena dia memenuhi seluruh rongganya gelas. Gitu ya. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan. Gitu ya. Sama-sama ditimbang. Gitu. Saya biasa nimbang garam jadi tahu. Jadi kalau kita bicara tentang keseimbangan itu artinya bicara tentang keadilan. Kalau misalnya punya anak 3, ya, anak 3, yang satu kuliah, yang satu SMP, yang satu bayi, maka kira-kira kalau punya uang 150.000, baginya gimana supaya seimbang? Yang sekolah lebih besar. Yang kan? lebih, yang kuliah. Iya, yang kuliah lebih besar. Nah, itu seimbang nggak yang begitu? Kan jadi beda tuh. Alhamdulillah saya sudah sampai. Mohon izin, saya berpindah posisi naik ke studio. Ya, mohon izin, Ustaz Khalis, mohon izin, saya pindah dulu sebentar, Ustaz. Baik, Ustaz. Tafadhol. Sambil menunggu Ustaz Dodi, alhamdulillah wa syukurillah, sore ini kita sudah meluangkan waktu ya. Dan saya mengingatkan ada 2 kenikmatan yang disebut-sebut oleh Rasulullah SAW yang sering kita lupa untuk mensyukurinya. Disebutkan yaitu adalah al-faraghu wasihah
waktu luang dan kesehatan. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk yang di sore ini memanfaatkan waktu dengan baik, yaitu untuk kajian ilmu dan jangan lupa untuk ngajak juga eh, saudara-saudaranya yang lain, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, tetangganya, bahkan keluarganya tentunya yang paling penting itu ikut kajian di sore hari ini. Mudah-mudahan kebaikan yang kita tebar untuk orang lain itu dengan mengajak orang lain untuk ikut minimal kita nge-share mungkin kalau kita sudah menemukan apa namanya rekaman dalam YouTube ya apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Dodi dan menurut kita ini menarik gitu ya kita membuat catatan kemudian di-share ke satu hadaitolan kita sahabat kita tetangga kita dan ini menjadi sebuah kebaikan yang insya Allah akan mendapatkan kebaikan yang didapat oleh orang-orang yang kita tunjuki kebaikan karena disebutkan dalam sebuah sabda Nabi yang mulia mandala ala khairin falahu ajru misla fa'ilih. Jadi barang siapa yang menjadi fasilitator atau menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti yang dia dapatkan orang itu. Baik, jadi inilah sebuah tekad ya, mudah-mudahan semuanya bisa eh, bergerak gitu ya untuk mengajak orang lain, apalagi di Ramadan ini pahalanya berlipat-lipat dan tentu dalam sebuah dakwah eh, mengajak orang lain untuk dapat kebaikan itu ya pasti ada tantangannya, ada kesulitannya. Satu kali, dua kali bisa jadi tidak diterima atau sulit gitu ya. Tapi itulah sebuah tantangan yang ketika kita lakukan secara istiqomah, mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita menghadirkan eh, sebuah jihad perjuangan yang mungkin hanya kecil tapi itu begitu berarti dalam memperberat timbangan kita karena tema tentang mizan, timbangan dan dalam perspektif timbangan amal tentu kita harus eh, semakin membuat berat amal atau timbangan amal kita karena disebutkan dalam surat dalam Al-Quran kan orang yang timbangannya berat maka bahwa fi'isyatur radiyah maka dia akan dapat kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah di Ramadan yang sudah memasuki hari ke-14 ya kalau nggak salah ya. Hari ke-14 mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan lagi-lagi selalu diingatkan oleh para guru kita, para ustadz bagaimana Ramadan ini jangan sampai berlalu tanpa memberikan satu dampak besar dalam kehidupan kita yaitu ampunan Allah karena disebutkan banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi yang mulia orang yang beriman, orang yang puasa, mansoma, orang yang siam, di Ramadan, mansoma Ramadan, iman wa ihtisaban. Kemudian juga dalam hadis lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Ujung-ujungnya disebutkan dalam hadis itu, ghufrallahu ma taqaddama min dzanbih. Allah akan dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah ampuni dosa dengan tentu wasilah amal-amal yang kita lakukan karena surga ini tentu tidak eh, bisa dicapai kecuali dengan eh, ridho Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan ridho Allah dan berupa rahmat Allah yang memasukkan kita dalam surga adalah dengan cara tentu kita harus tunjukkan dengan amal eh, soleh yang sebaik mungkin sebanyak mungkin ahsanu amala ya. Nah, alhamdulillah guru kita sudah kembali stay di studio. Masya Allah, tabarakallah. Ini studionya di rumah atau di mana, Di Ustaz? rumah ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Baik, Ustaz. Tafadhol alhamdulillah. masykurah untuk Kita melanjutkan. lanjut ya, izin. Alafu. Biasa kendala teknis ini, orang pecicilan sana kemari. Jadi, izin melanjutkan. Jadi, mari kita lihat bahwa setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Maka, kullu maulidin yuladu ala fitrah ini membuat kita menjadi mengetahui bahwa alhamdulillahnya kita terlahir sebagai muslim. Ada yang terlahir sebagai Nasrani, ada yang terlahir sebagai Majusi, ada yang terlahir sebagai eh, Buddha, Hindu dan seterusnya. Karena orang tuanya lah yang membuat mereka menjadi seperti itu. Padahal saya alhamdulillahnya
berusaha untuk mencari agama ini dari sisi eh, kebenaran cara berpikir. Maka ketika saya memutuskan untuk kembali kepada Islam dan ini menjadi jalan terbaik, maka saya menemukan begitu banyak cara Allah SWT untuk kemudian memberikan satu pemahaman kepada kita semua bahwa sejatinya manusia itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, jika kita memahami, lihat surat yang ke-30 ayat yang ke-30. Monggo, silakan kalau ada yang berkenan untuk membacanya. Surat 30 ayat yang ke-30. Iya, udah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Sesuai fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Jadi, syukran jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Allah mustahil menciptakan Islam ini untuk manusia yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka manusia dan agama Islam ini kedua-duanya merupakan ciptaan Allah yang sesuai dengan fitrah Allah. Mari kita lihat di surat yang ketiga, ayat yang ke-85. Ini menjadi PR untuk kita. Kemudian harus memahami secara utuh bahwa وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ketika seseorang mencari selain Islam sebagai jalan hidupnya, sebagai lifestyle-nya, sebagai tatanan kehidupannya, maka menjadi bagian yang keliru ya, dan tidak akan diterima oleh Allah SWT ya, dalam konteks itu ya, tidak akan diterima. Bahkan jelas dikatakan bahwa dan di akhirat mereka akan merugi gitu ya. Nah, ini artinya ketika Allah menjadikan alam beserta isinya ini berada dalam sebuah keseimbangan. Ayat yang ketiga dari surat 67, surah Al-Mulk. Ada yang berkenan untuk membaca? Monggo, silahkan. Nanti kita pretelin. Iya, udah. Mangga. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ya, jelas ya. Jadi Allah bikin sesuatu yang seimbang. Ada 7 langit, ada 7 lapis bumi. Gitu. Ada air, ada api, ada tanah, ada besi, ada dan seterusnya. Itu Allah ciptakan semuanya menjadi sangat luar biasa. Nah, mari kita lihat unsur yang ada pada diri manusia. Manusia itu punya 3 potensi, yaitu pertama jasad, yang kedua akal, dan yang ketiga roh. Ya. Jadi jasad, akal, roh, ini Islam menghendaki ketiga dimensi ini betul-betul dalam keadaan seimbang. Artinya, perintah untuk menegakkan raca keseimbangan itu, mari kita lihat di surat yang ke-55, ayat yang ke-7 sampai 9. Allah SWT jelas menyatakan itu. Ya. Maka jangan bermain-main dengan timbangan itu. Silakan kalau ada yang mau baca. Ar-Rahman, ayat 7 sampai 9. Maksud saya gini, kenapa sih Ustaz Dodi minta kita untuk baca Al-Quran? Maksud saya, ini saya tidak beropini. Ini statement Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kata Ude, gitu. Tapi Allah sendiri yang menyatakan itu. Monggo, silakan. Iya, udah. Ayat 7 sampai 9. Enggak. Ar-Rahman ayat 7 sampai 9 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Iya. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Jadi jelas ketika nuhun teh, ketika kita tahu bahwa secara jasmani Allah SWT lebih menyukai yang kuat, yang lebih baik, yang lebih disukai daripada mukmin yang lemah. Maka ketika ada seseorang yang kemudian menjadi solusi untuk banyak orang, dia lebih dicintai. Ditanya ini nggak tahu, tanya ini nggak tahu, tanya ini nggak bisa, tanya ini nggak mampu, mau jadi apa?
gitu. Tapi Allah SWT lebih senang kepada orang yang lebih disukai Allah itu orang yang kuat. Kuat dalam proses berpikir, solutif dia. Oh ini diginiin aja, ini diginiin aja, ini lihat ini. Oh nggak bisa begitu, apa dan seterusnya. Gitu. Jadi kebutuhan jasmani ini ada makan, yang halal, yang thayyib. Halal doang nggak thayyib nggak bagus. Gitu. Ya, banyak ayat yang menyatakan bahwa surat 80 ayat 24, surat 2 ayat 168 dan seterusnya. Itu ada bagian yang kebutuhan ada kebutuhan biologis gitu ya. Yang membuat kita juga harus beristirahat juga di surat 78 ayat 9 dan hal-hal yang lain yang menjadikan jasmani ini kuat gitu. Jadi ya harus punya antara asupan ya, asupan yang baik. Kalau misalnya ada saran begini, coba kita niru, coba-coba niru Rasulullah SAW. Kita nggak makan nasi, kita nggak makan sayur, kita nggak makan apa-apa. Kita makan kurma aja. Coba sahur itu kita makan kurma aja. Kira-kira berapa? 7 butir? Ya, 7 butir. Cukup nggak kira-kira? Kalau kurang 9, gitu. Kalau kurang berapa? 11. Kalau yang kecil-kecil mungkin bisa 11. Terserah ya, nggak ada sunahnya itu. Ya, cuman Allah senang yang ganjil aja. Nah, kemudian kita lihat bagaimana efeknya terhadap tubuh kita. Ternyata nggak makan nasi nggak apa-apa. Cuman orang kemudian seleranya menjadi berbeda dengan model kalau nggak makan nasi itu rasanya kayak gimana banget gitu. Habis gimana udah kebiasaan. Jadi keluar dari comfort zone ini menjadi PR buat sebagian besar kita. Kenapa ya bisa begitu? Karena kebiasaan-kebiasaan. Padahal kalau kita tahu manfaatnya apa segala macam menjadi sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat kemudian ada hal-hal yang bisa kita hadirkan dalam konteks jasmani ini ya, istirahatnya kalau misalnya kepengen bangun lebih pagi ya tidurnya lebih cepat. Kira-kira kalau tubuh kita itu butuh antara tidur sekitar 7-8 jam, kira-kira untuk bangun pagi jam 4 itu harus jam berapa bangunnya? Kalau mau mau bangun jam 3 mau tidur jam berapa? Pantas Rasulullah SAW itu eh, gak senang obrolan setelah Isya. Beliau setelah selesai Isya tidur. Gitu. Di kita, waduh, bisa diketawain ranjang itu. Ya. Ada orang yang menyatakan begitu, wah nggak bisa tidur cepat. Padahal kalau kita mau mau duduk kepada persoalan jasad kita, seimbangkan, maka ya begitu. Tapi begitu banyak yang, kalau kita lihat, tanya para dokter nih, saya nggak tahu, para dokter ada yang ikut nih, dokter Ugil mungkin, kalau bisa sharing sama kita. Kalau tidur kurang itu oksigen itu di kepala kita tuh seperti apa efeknya? Menjadi pengurangan memori atau apa segala macam dan seterusnya sehingga kita menjadi sosok yang seharusnya menjadi eh, harus memahami bahwa apa yang diupayakan oleh tubuh kita itu sejatinya adalah eh, ya perusakan yang terjadi, hormon inilah berkurang atau ada yang nambah ini malah buruk akibatnya dan seterusnya. Itu dari sisi jasmani. Maka kemudian kenapa butuh jamu, kenapa butuh nutrisi, kenapa harus apa namanya mengkonsumsi ini dan itu dan segala macam dan seterusnya. Itu bagian dari pemenuhan jasmani. Sinyal-sinyal di tubuh kita itu sudah sangat terasa. Begitu agak nggak enak, pegel-pegel, kayaknya waktunya bekam ini. Begitu udah mulai tensi, udah mulai nggak nyaman, tangan udah mulai tebel, kayaknya harus fasdu ini dan seterusnya. Itu. Ketika mulai apa segala macam, oh ini kayaknya dehidrasi, bibir udah mulai kering-kering, pecah-pecah dan seterusnya. Itu bagian jasmani. Mari kita masuk ke bagian yang kedua, akal. Bab akal. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akalnya. Maka akal juga yang menjadikan manusia lebih mulia dari makhluk yang lain. Maka dengan akal manusia, dia mampu mengenal hakikat sesuatu, mencegahnya dari kejahatan dan perbuatan yang buruk. Dan ini akan membantu dalam memanfaatkan kekayaan alam yang Allah SWT peruntukkan bagi kita. Nah, maka supaya manusia bisa melaksanakan tugasnya sebagai khalifah fil ard, ya, wakil Allah di atas muka bumi atau menjaga dalam konteks itu,
karena tujuan Allah SWT menciptakan kita. Lihat surat 33 ayat 72. Silakan. Tiga puluh tiga ayat 72. Mangga kalau ada yang Iya udah. mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zolim dan sangat bodoh. Ya. Jadi begitu ya kondisinya ya. Maka kebutuhan akal adalah ilmu. Gitu. Ada yang berkenan gantian sama Mbak Nadia baca surat 3 ayat 190 untuk memenuhi sarana kehidupan kita. Karena kebutuhan akal adalah ilmu. Akal itu kalau nggak dikasih ilmu, dia akan majal, akan tumpul. Dan dia akan bergerak Ya ditekan udah. oleh hawa nafsu. Enggak, silakan. Surat 3, 190. 150 ya. 180. 90. Eh, 190. 190. 96. 90. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi konsumsi akal ini. Syukran jazakumullah khair. Insyaallah. Jadi kalau kemudian kita, saya nggak tahu, Dokter Ulin meskipun dokter gigi ya beliau, tapi pasti tahu lah ilmu ilmu awal gitu ya. Jadi tubuh kita ini seperti apa dok? Kalau istilahnya istirahat yang nggak sesuai sama mungkin terlalu diporsir atau apa segala macam. Kadang-kadang tidur dalam keadaan terang sekalipun melelahkan mata dan seterusnya. Monggo dok, kalau mau sharing dok. Iya, udah. Jadi kalau kita tidurnya cukup itu kita bisa mencapai ketenangan dan menghilangkan rasa lelah gitu deh. Ya. Jadi kayak saya kalau sebelum mencabut gigi ke pasien pasti saya selalu tanya tidurnya cukup nggak atau semalam begadang Hmm. nggak gitu kan. Hmm. Jadi kalau misalnya dia malamnya tidurnya walaupun misalnya jam 2 tapi dia bangunnya agak siang menurut saya itu cukup karena sudah saya hitung gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya dia tidurnya cepat tapi bangunnya juga dia cepat Cepat. kayak misalnya dia tidur jam 10 terus bangun jam 2 terus dia belum tidur lagi sampai datang ke tempat saya untuk cabut itu juga kurang karena dari pengalaman kalau kurang tidur berarti oksigen di kepala kurang, tapi nanti di saat nyabut gigi, di saat kita anestesi, itu pasien itu lemes, bisa pusing, bisa pingsan, udah gitu. Oke. Nah, ya, Itu makanya itu tidur memang istirahat tuh penting banget. syukran dokter. Masya Allah. Ini kan jadi legitimasi dari apa yang saya sampaikan ternyata benar, bukan bukan katanya udah gitu ya. Jazakumullahu khair, barakallahu fiik. Jadi kebutuhan kita itu memang kalau lihat di persoalan tadi butuh memang namanya istirahat. Ada yang berkenan baca surat 78 ayat 9. Silahkan. Dan Nadia nggak apa-apa boleh juga kalau mau itu. Jangan ngambek ya teh. Ayat berapa tadi udah? 79. 79. Sorry, Ya. 78. 78 ayat 9. Oh iya, ayat 9 ya. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Jelas ya. Jadi tidur itu untuk istirahat. Jadi kalau kemudian Rasulullah SAW kan bangunnya sebentar Ustaz, tunggu dulu. Beliau punya konsep Khairullah, masih ingat ya? Betapa Harvard University punya seorang Sarah Mednick PhD yang kemudian beliau meneliti bahwa ada deep nap.
Ya, ada tidur yang lelap dalam, dan itu setara dengan 8 jam. Gitu. Nah, kita masuk ke ranah hati. Kebutuhan hati apa? Kalau kebutuhan akal tadi adalah ilmu, gitu ya. Kebutuhan hati apa? Kebutuhan hati adalah dekat dengan Sang Pencipta. Zikrullah. Silakan dibuka surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Apa kata Allah tentang itu? Kita fastabiqul khairat aja ya. Nggak usah nggak usah tertekan bahwa wah ini kalah cepat sama Teh Nadia terus gitu ya. Silakan. Ya udah Mangga. ayat 28 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hmm. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Oke. Syukran jazakumullah khair, dokter. Jelas ya bahwa ala tatmainnul qulub illa bidzikrillah. Illa bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi ketenangan itu coba bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca di surat 62 ayat 9 ayat 10. Itu bunyinya kurang lebih memenuhi kebutuhan ruhiyah kita. Makanya paling paling sebel saya kalau ada yang kemudian mengistilahkan kepada Pak Ustadz, saya mohon siraman rohaninya. Nggak mampu saya menyiram rohani. Yang bisa menyiram rohani kita tuh Allah. Tapi istilahnya menjadi siraman rohani gitu ya. Surat 62 ayat 9 dan 10. Silakan. Ada yang mau baca? Mangga, mangga. Silakan Teh. Iya. Siapa udah? Ayo Teh, langsung Teh. Yang cepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jelas ya. Barakallahu fiik. Gitu. Jadi pemenuhan kebutuhan rohani sangat penting. Supaya apa? Supaya ruh, jiwa kita ini, minda kalau orang Malaysia bilang, punya tetap semangat hidup. Tanpa pemenuhan kebutuhan yang disebut ruhiyah kita, jiwa akan mati dan tidak akan sanggup mengemban amanah besar yang dilimpahkan kepada kita. Baca Quran ngantuk, sholat nggak khusyuk, yang kemudian setiap kita kemudian menjadi tidak mampu meraih kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan itu apa? Uang banyak, keberlimpahan? Enggak. Istri yang cantik? Enggak, malah stres. Itu. Liatin orang. Malah orang sudah datang lihat istri kita kalau istrinya cantik. Gitu. Malah jadi apa? Jadi komoditi. Gitu. Kalau apa? Apalagi punya mobil mewah, wah jadi omongan. Pokoknya ketika punya kelebihan, punya keberlimpahan, itu akan jadi masalah. Jadi eh, kebahagiaan yang hakiki itu nikmat Allah, ketenangan jiwa. Nggak punya duit tenang itu merasa cukup, gitu ya, dengan apa yang dia punya dan nggak perlu membayangkan sesuatu yang lain. Dalam konteks jangan pernah melakukan komparasi terhadap kehidupan orang lain, gitu. Coba buat bagian yang kemudian eh, kita bisa duduk dalam satu persoalan yang betul-betul pelaksanaan syariah ini kita jalankan sesuai dengan fitrah. Kita tidak diminta untuk kaya, kita hanya diminta untuk takwa. Maka harus nggak kaya? Kalau kaya kita bisa bantu orang, kalau kaya kita iya itu iya, bagian yang sebagai sebuah kelaziman. Tapi harus nggak? Enggak, secukupnya aja. Asal cukup buat makan, gitu. Terus tambahin deh, cukup buat umroh, cukup buat prosil, cukup buat healing ya nggak gitu juga. Gitu. Jadi
untuk skala umat, ketawazunan ini akan menempatkan umat Islam menjadi umatan wasatan, umat yang pertengahan. Jadi kebahagiaan itu bisa berupa kebahagiaan batin, kebahagiaan jiwa, atau bentuk ketenangan jiwa, dari tadi surat 13 ayat 28 tadi. Kebahagiaan dohir, gerak dalam bentuk kestabilan, ketenangan beribadah, bekerja, dan aktivitas yang lain. Contohnya mana, Ustaz? Palestina. Betapa luar biasanya mereka. Ibunya meninggal, sedih, tapi ada kebahagiaan. Mereka sudah ke surga. Jadi penemuan hakikat itu nggak akan. Kenapa orang-orang ateis, kenapa orang-orang yang tidak beriman, mereka menjadi punya hmm, pemahaman yang keliru atau dia punya kekejian gitu. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, kenapa waktu eh, di Rohingya itu menjadi bengis seseorang yang eh, perempuan-perempuan di sana tidak hanya diperkosa, tapi kemudian dibunuh, belum selesai diperkosa dan dibunuh, dicincang, tidak selesai dicincang, dibakar. Betapa kejinya mereka. Kenapa? Mereka tidak punya iman, mereka tidak punya ketakutan kepada Allah, mereka tidak terbayang azab kubur, mereka tidak pernah tahu neraka seperti apa, surga seperti apa. Kita yang sudah tahu, kita punya harapan dan ketakutan. Kita punya mimpi dan kekhawatiran terhadap itu. Orang yang tidak tawazun seperti apa? Orang-orang ateis. Mereka tidak mengakui Allah, hanya bersandar pada akal, pada rasio sebagai sebuah dasar. Atau manusia yang materialis, apa-apa pokoknya masalah jasmani aja. Wah, kita mesti makan enak nih supaya badan kita apalah segala macam. Jadi yang mementingkan jasmani. Saya mesti tidur cepat, saya harus olahraga ini, saya harus wah, itu seperti sebuah seperti sebuah skema yang tidak boleh dirubah semata. Ada lagi manusia yang panteis, dia kebatinan, bersandar pada hati saja, batinnya saja, tidak butuh Allah. Akhirnya apa? Bikin aliran sendiri. Islam itu nggak gitu menurut saya. Wah, udah mulai deh. Kalau udah menurut saya nggak ada lagi Al-Quran, nggak ada lagi hadis. Makanya saya selalu hati-hati, hadisnya begini, ayatnya begini. Supaya apa? On track. Still on track. Sehingga ketika terjadi bias itu larinya tetap ke Al-Quran, larinya tetap ke hadis. Gitu. Nah, mudah-mudahan pemaparan sederhana jadi pancingan kita untuk diskusi ini. Ayo kita seimbangkan antara apa yang ada pada jasad kita butuh haknya juga. Akal kita juga butuh hak. Gitu. Dan ruh kita juga butuh hak. Dan itu hanya bisa dipenuhi ketika kita mempelajari Islam dengan benar. Wallahu a'lam. So, baik, saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalid supaya kita bisa diskusi. Apa tuh Mas Ustaz? Baik, Insya Allah, tabarakallah. Insya Allah nih masing-masing kita ini kan ada nutrisinya saja. Ya, Seluruh anggota tubuh kita dari mulai akal kita, kemudian fisik kita, kemudian juga hati kita, semuanya mereka memiliki hak dan harus dipenuhi gitu ya. Dan itulah yang menjadi mungkin tema tawazun yang tadi sudah dijelaskan eh, oleh Ustaz Dodi, dan tadi juga sempat disindir bahwa tawazun itu berarti tidak sama rata ya. ya, Itu mungkin kayak konsep keadilan sebenarnya. Adil itu bukan berarti sama rata ya, ya. semuanya Tidak sama. 50-50. Iya, itu bukan konsep keadilan dalam Islam gitu ya. Betul. Karena itulah keadilan dalam hukum waris misalkan itu kan beda Ya, sekali ya. proporsional. Laki-laki 2, perempuan 1. Ya. Baik, jamaah yang bukan Allah, silakan untuk ngobrol diskusi ini berbagi rahmat kata Ustaz Dodi. Enggak apa-apa loh, kalau ada kesalahan saya dikoreksi aja, nggak apa-apa. Masya Allah, Salah silakan. Ustaz, dibantah Kalau ada aja, yang nggak berani apa-apa. koreksi silakan. Tapi ajukan dalil. Mana dalilnya? Masya Allah. Nah, yang repot ngajuin dalilnya itu. Yang itu. Kalau ada, monggo saya nggak apa-apa. Dengan senang hati saya ikut berguru. Monggo, Baik, silahkan. silakan.
menarik sebenarnya kalau tema tawazun ini ya, apalagi dalam konsep parenting ya, pendidik anak ya. Karena ini seringkali kita sulit untuk ini Ustaz, mengaplikasikannya konsep itu. Karena pasti masing-masing kan ada kecenderungan dan itu memang hal yang manusiawi Ustaz ya. Mungkin Anda antum juga pernah terhadap pernah gini, terhadap Ustaz. anak-anak pasti ada kecenderungan yang mana yang paling Iya, dicintai, paling disenangi itu iya. hal yang manusiawi dan wajar gitu ya. Anda pernah bikin gini, Ustaz, permainan. Eh, Satu keluarga dikasih PR, yaitu mengambil tali, mengambil bola, Hmm. kemudian bolanya harus diletakkan di atas tali, minimal oleh 3 orang dalam satu keluarga. Jadi bagi tugas. Kemudian, jadi bentangan tali itu harus kokoh, dibentang satu, dibentang dua, bolanya ada di atas itu dibawa gitu ke satu tempat, kemudian diletakkan di keranjang sampah yang ukurannya hampir persis sama kayak bolanya. Jadi ruang geraknya sangat sempit sekali. Kemudian dia diminta salah satu dari mereka, siapa yang paling terampil, bapaknya kah, ibunya kah, kakaknya atau adiknya, untuk bisa mengikat bola plastik itu dengan tali plastik di dalam di dalam eh, tempat sampah yang plastik juga. Jadi serba licin semua, Ustaz. Bolanya licin, talinya licin, tempat sampahnya licin. Dan hanya boleh bola itu keluar setengah dari tempat sampahnya, tidak boleh lebih. Lebih diskualifikasi. Jadi kita kasih obstacle seperti itu luar biasa. Ada seorang ayah yang marah sama anaknya karena anak yang memegangnya nggak bener. Ada seorang ibu yang ngomel karena suaminya nggak bener. Itu luar biasa permainan. Padahal cuma sekedar kita kasih stimulan begitu saja, itu luar biasa. Jadi muncul karakter pemimpin-pemimpin di keluarga itu nggak gitu, nggak gini karena kompetisinya adalah harus keluarga saya yang menang. Jadi kedorong dengan itu sehingga wah itu seru sampai kemudian muncul 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 hal-hal yang terbiasa di mereka. Makanya kalau suami ngomong tuh dengerin. Wah, itu mulai flashback tuh. Mulai panjang tuh narik. Duh, selama ini gimana gitu kan ya. Eh, Susah dikasih tahu dari dulu nggak pernah mau dengerin omongan orang. Waduh, itu seru tuh. Jadi iya, itu itu Hmm. apa namanya? eh, Teamwork di dalam obstacle-obstacle yang seperti itu tuh seringkali saya memang buat untuk menggugah apa namanya eh, orang-orang yang mau berinteraksi dengan pola seperti itu. Monggo silakan yang lain, ayo Silakan. kita ngobrol. Bu Dina kayaknya menarik nih, kayak menjadi kan langsung saya udah mencoba ini. Eh, Silakan, Bunda Aja Dina. Ushol. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Justru saya mau nanya kalau konsep tawazun untuk diri sendiri Ude. Oke, Kadang kadang kita tuh apa ya mengenyampingkan gitu kebahagiaan diri sendiri gitu untuk orang yang kita sayang gitu. Itu seperti O- apa gimana Ude? oke, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita ini manusia sosial, tapi juga kita ini manusia individu. Jadi ketika individunya nggak kokoh, sosialnya juga buruk. Jadi kalau kita sendiri tidak punya kekuatan jasmani, kekuatan akal, kekuatan ruhiyah, maka dimanapun kita bertempat nggak akan asik jadi orang. Hmm. Jadi perbaiki dulu dari sisi akal, jasmani, dan ruhiyah kita. Artinya begini, ada kekuatan yang kita gantungkan yaitu kekuatan Tuhan. Ya. Kalau kemudian kita tahu bahwa Allah SWT memberikan satu kekuatan kepada kita, yakni kekuatan yang kita sebut sebagai tangan Allah. Jadi mungkin nggak ini terjadi tanpa tangan Allah? Nggak mungkin kan? Mbak Din sendiri takdir kan? Yap, betul. Nah, artinya gini, masih berharap sempurna dengan penggenap apa istilahnya kalau saya bilang itu golek garwo gitu ya, karena merasa nggak siap dengan kesendirian gitu ya. Akhirnya sibuk dengan cari pasangan. Tapi kalau kita kemudian menikmati sendiri, oke, kalau memang Allah akan berikan saya seorang pendamping, maka pasti yang terbaik dari Allah.
Artinya apa? Kita membuka diri. Tapi selama menjalankan peran kesendirian itu menjadi bagian yang saya jasmaninya harus sehat, akalnya harus sehat, ruhiyahnya harus sehat. Jadi orientasinya bukan kepada habis nggak ada pasangan sih gimana dong? Nggak, bukan itu. Lebih kepada yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Yang bisa saya mampu buat, saya buat. Pelesir ke satu tempat itu ada ketakutan nggak? Kalau misalnya kayak jenengan kemarin ke pesantren Ramadannya MKI. Yang lain ada pasangannya, yang lain. Tapi kalau kita lihat ada yang single parent santai-santai aja, tenang-tenang aja. Ada yang ada suaminya nggak bisa ikut, gitu. Jadi bukan patokan apa namanya harus bersama, tetapi membawa diri bahwa kita adalah sosok yang individu, gitu ya. Harus kokoh pegangan kita kepada Allah SWT, sehingga bukan lagi kita sebagai pribadi, tapi kita sebagai hamba Allah yang Allah akan perjalankan kita kepada apa yang Allah maksudkan. Bisa dipahami nggak? Atau bahasanya terlalu ketinggian ini? Bisa, bisa. Oke, Ya, seperti jadi itu sih deh. iya, fokus kepada apa yang bisa saya kiprahkan dan bawa manfaat. Ya, Nanti betul. nanti akan ada bagian yang kemudian, oh ini kayaknya bisa dikolaborasikan dengan ini, bisa. Akhirnya nggak pusing sama sesuatu yang harus diimpikan, gitu ya. Ternyata impian yang salah, gitu. Nah, untuk mengkalibrasi itu kan tentu bagaimana Allah SWT memberikan sinyal-sinyal yang kita langsung terima. Kita nangkep hikmahnya nggak? Ada orang-orang yang kemudian sudah bersuami saja masih berantem. Apa sebaiknya saya pisah aja ya, Ustaz? Loh, gimana sih orang yang lain kepengen punya pasangan dan yang punya pasangan malah kepengen pisah? Habisnya nyebelin lah. Yang milih dia siapa dulu? Kan ada konsep gini. Kalau di Al-Quran itu eh, as-solihin lis-solihat. Yang soleh dapat yang soleh juga. Tiba-tiba ada para ibu yang kemudian dia hijrah. Dia tanya ke saya, Ustaz, saya sudah hijrah kok suami saya belum ya? Saya pengennya kan bareng-bareng supaya bisa jalan bareng ini keluarga. Ada yang suaminya mu'alaf gitu ya. Suaminya mu'alaf, dia menikah dengan mu'alaf itu karena enggak tahu mungkin kekayaannya mungkin atau ada hal lain lah gitu ya. Yang kemudian kalau dikembalikan waktu nikah dulu masuk nggak dalam konsep as-solihin lis-solihat itu berarti? Milihnya yang soleh nggak? Kalau milih yang soleh berarti patokannya apa? Agama kan gitu. Nah, ketika didudukkan pada persoalan seperti itu, jujur saya bangga jadi seorang anak eh, yatim ketika itu. Karena ibunda, Allahyarham, itu selalu memunculkan sosok ayah, memunculkan sosok kakek, sosok paman, yang kemudian nggak ada, tapi dibuat oleh ibunda, Allahyarham, itu sebagai sosok itu hadir. Contoh misalnya, saya melakukan sesuatu. Bapakmu seneng tuh kalau kamu bikin gitu tuh. Biasanya bapakmu tuh anu-anu ini itu apa segala macam cerita itu macam-macam. Oh itu kalau kamu ada eyangmu kamu dimarahin pasti itu. Eyangmu dulu tuh anu panjang cerita itu. Jadi narasi itu dihadirkan dengan bagian yang kita bermain theater of mind. Jadi kita nggak ada di situ tapi otak kita gerambyang. Kita punya kekuatan imajinatif yang luar biasa. Gitu. Makanya eh, walau alam apakah karena saya berdarah B sehingga agak intuiting gitu ya. Mikirnya itu eh, lebih ngayal gitu. Kadang-kadang kalau ngobrol gitu, kadang-kadang ada obrolan-obrolan yang kadang-kadang buat bercandaan itu ngayalnya yang benar-benar saya seperti ada di set yang lain gitu. Padahal itu lagi di rumah gitu. Contoh sederhana kasusnya ada Pak Bambang namanya. Pak Bambang ini jamaahnya Ustadz Bobi Herwibowo kalau ada yang pernah tahu. Itu gitu. Eh, Bu, sini Bu.
ngapa? Sini sebentar. Lele ya. Di balai-balai dia punya apa? Dia punya dipan gitu. Tahu dipan ya? Dipan itu yang biasa suka abang-abang suka jual dari bambu itu dibikin agak ada kepalanya miring gitu terus agak panjang bisa duduk buat duduk bertiga sempit tapi kalau berdua agak lega gitu. Gimana ukur dimensinya itu? Gitu deh. Pokoknya kalau duduk duduk bertiga ke apa kepenuhan gitu ya, tapi kalau dia duduk duduk bertiga eh, kesempitan. Jadi duduk di situ. Pak Bambang itu leleh gitu. Bu, sini Bu, katanya. Apa sih Mas? Sini. Ini kalau ada gulai kambing, enak. Ah, orang lagi nggak punya duit, mikir-mikir nggak usah macam-macam deh. Orang belanja, orang ngomel tuh sama istrinya. Anu gini, gini, gitu. Enggak, cuma ngayal aja. Oh, ngayal ya udah. Nyender tuh istrinya samping dia. Ngayal, coba ngayal. Iya ya Pak ya. Kalau anget-anget gitu enak paling ya gitu. Mau hujan-hujan gini, gerimis-gerimis gini gitu ya. Kata-kata lah berdua itu. Apa yang terjadi? Ting tung, assalamualaikum. Bu, siapa tuh Bu? Kayaknya perempuan. Gitu. Oh, kayak suaranya sih Mbak Tati. Gitu. Dia keluar langsung. Begitu keluar, kok lama? Pak Bambang langsung, Bu, Bu, loh, mana ibu ini? Turun deh. Loh, mana ibu? Kemana sih? Dia megang nampan sambil sesenggukan. Kenapa? Ada yang meninggal siapa? Enggak, Mas. Ah, kenapa kamu? Dibuka lah tutupnya tuh. Gulai kambing, Mas. Kobul doanya. Ngayalnya tadi kobul. Wah, tangisan berdua. Luar biasa. Ternyata kekuatan visual itu begitu luar biasa. Sampai ke langit. Berarti Allah sesuai sangka hambanya itu Nah, benar. banget itu. Jadi kita ngayal yang baik aja ya. Iya. Maka munculkan imaji-imaji kepada anak gitu ya. Nanti ini kalau ada ketemu Pak D, nanti kalau ada ketemu Anu, dulu tuh yang sukanya ceritakan itu hadirkan. Oh dulu Bapak Mona, wah keren banget. Anu gini gitu, apa segala macam. Sehingga bayangan itu tetap ada. Ingat nggak waktu saya sering cerita soal bagaimana Ibunda Hajar menampilkan sosok Ayahanda Ibrahim? Luar biasa. Kok bisa sampai Ismail sekenal itu dengan Ibrahim? Karena ternyata sudah jadi obrolan jauh-jauh hari sebelumnya. Gitu. Nah, ada satu lagi kasus yang sama, kekuatan visualisasi itu. Seorang masyayikh itu muzakarah sama murid-muridnya, suruh buka kitab, apa, dibedah, segala macam. Selesai jam 2 nggak sadar tuh. Masya Allah, ada saya Senin. Lakin dia bilang ini kalau ada nasi mandi enak ini. Bener. Assalamualaikum dari pintu bawah. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Akhirnya yang berkhidmat, muridnya itu turun ke bawah. Duduk, 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 bawah. Duduk. Naik nggak lama, kunci dedel. Nah, Syekh, persis seperti yang antum minta. Nasi mandi. Ditaruh depan Syekh. Syekhnya langsung diam, nangis sesenggukan. Loh, gimana sih? Ngebayangin nasi mandi, begitu ada nasi mandi malah nangis. Bingung muridnya tuh. Gimana sih Syekh ini nggak jelas banget. Dia kepengen nasi mandi, ada yang bawain nasi mandi. Kok malah nangis? Sesenggukan lagi. Nangis kayak yang benar-benar sesenggukan. Benar-benar yang geruk-geruk kalau bahasa kita. Begitu udah agak tenang, ditanya, kenapa ya Syekh? Dia ambilin tisu, dibelai-belai punggungnya sama murid sayang. Kenapa ya Syekh? Saya nggak berharap Allah mengabulkan harapanku tentang nasi mandi. Seandainya aku tahu ucapanku tadi dikabul oleh Allah SWT, aku nggak akan minta nasi mandi. Aku minta dosa-dosa aku diampuni. Pecah semua, nangisnya semua murid-muridnya. Jadi kekuatan visualisasi itu menjadi sangat luar biasa. Jadi kalau itu bisa dihadirkan, jadilah wanita yang memang PR-nya agak panjang. Harus tahu tuh
ayahnya seperti apa, suaminya, anak-anak seperti apa, pamannya, kakeknya apa segala macam, atau bikin tokoh baru, atau ambil comot comot cerita-cerita baru. Kalau jenengan berkenan, Mbak Dina boleh baca buku, ada 2 seri, yang satu hitam putih, yang satu putih hitam, gitu. Judulnya Tidak Untuk Dibaca. Coba cari. Tidak Untuk Dibaca. Ada di Shopee atau di mana tuh? Di Kayaknya pernah Gramedia baca. mungkin. Itu bagus. Atau Chicken Soup of Soul. Baca. Itu Ya, kisah-kisahnya banyak yang menarik. Sehingga anak-anak itu kalau punya bayangan tentang sesuatu yang kemudian ada pesan-pesan yang entah itu subliminal message, entah itu moral of the story, atau apapun. Zaman saya kecil, Hans Christian Andersen, Enid Blyton, siapa? Winnetou, Carme, gitu. Oppo, Bobo itu wah nggak ada yang lewat. Gitu. Makin ke sini Agatha Christie, makin ke sini Dan Brown, gitu. Makin ke sini Kang Abik, gitu. Makin ke sini segala Shirley Sheldon segala macam tuh diceritain. Makanya makin kuat tuh ketika saya membayangkan sebuah penyutradaraan, saya kadang-kadang tuh menggabungkan antara ini dengan ini dengan ini dengan ini dan seterusnya, itu jadi bagian yang ini memperkaya jasad, ini memperkaya akal, ini memperkaya hati, sehingga ngeblend jadi satu. Itu kalau dibikin sebuah tulisan, keren, kebayangnya gitu. Wallahu benar. a'lam bishawab. Gitu, Madin. Ya, Kak, nambahin dikit udah. Kalau Ya, Dina mangga. pribadi, karena pengalaman pribadi juga sih, dulu ditinggal almarhum ayah juga waktu Dina kecil gitu. Jadi kelas 4 SD, jadi Dina punya figur ibu itu yang memang yang udah selalu bilang co-parenting gitu, Ya, melibatkan Pak D, Akung gitu, yang dan sekitarnya gitu. Dan alhamdulillah dari kecil juga sama ayah dapat have nice memories gitu, jadi oke. selalu tertanam sih gitu. Dan pas kodrullah ternyata anak-anak memiliki nasib yang sama, jadi kayak kayak apa ya, kayak oh Ringan. udah pernah dulu gitu, Ya, jadi ya, kayak ya, kayak ngulang sesuatu hal yang kemarin pernah kita lakukan, yang iya, apa yang kita rasakan ya. dulu gitu. Jadi gitu aja sih. So far sih Masya anak-anak, so Allah, far alhamdulillah aman sih udah itu. Jadi Masya kalau Allah, dari Masya Allah, sisi yang seperti itu sih insya Allah Masya aman. Allah, Jadi karena Masya Allah. kebetulan kami walaupun cuma 8 tahun gitu sebelum Allah panggil, ya nice memory sekali gitu. Maksudnya every weekend ya memang family time gitu untuk anak-anak Masya gitu. Allah, Jadi so far sih anak-anak ya memori yang indah yang didapat mereka sampai hari Masya ini Allah, gitu. Masya Allah. Dan kemarin tuh senang banget saya ketemu mereka. Anggap aja saya pamannya. Oh, ke UD itu malah anak-anak bilang boleh nggak aku manggil Akung? Dengan Karena senang kalau dulu hati, dengan senang hati, karena kalau monggo. dulu akungnya juga COVID after ayah gitu saat Oh, itu oke. gitu. Boleh, Karena boleh, boleh. anak-anak Dengan senang hati. dengan sosok akung gitu. Ahlan, Nanti hayakallah. disampaikan. Siap, siap, siap. Deh. Mangga, mangga. Yang lain, monggo silahkan. Monggo, silakan. Sudah jam 5. Oh, Masya Allah. Nggak berasa ya kalau udah begini. Yang mau siap-siap untuk bikin kolak Ngabuburit. atau sudah membayangkan nasi mandi barangkali udah. Tiba-tiba ada yang ngetuk. Nah, ini silakan ada yang mau ngirim nasi mandi ke Ude. Masya Allah, barakallah. Dan ini di apa namanya menjelang buka puasa itu ada saat-saat untuk mustajab doa yang sedih. Betul. Dan Dan Nadia emang nggak teh? oh Nadia udah. Oke, sebagai penutup ya silakan. Dan Ya, Nadia. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh nggak Ude saya kaitkan dengan sedekah tentang tawazun? Boleh? Boleh, boleh. Sangat boleh. Jadi misalnya ada seorang anak yang cinta sekali sama ibunya, sampai-sampai dia hanya seringnya ngasih sedekah itu hanya ke ibunya terus, tapi ke orang lain yang perlu paling dia seperlunya aja, sepercayanya aja kalau misalnya ngasih sedekah gitu. Itu menurut pandangan atau sudut pandang dari tawazun sendiri itu gimana, Ude? Baik. Itu ada di 2 aspek. Yang pertama, aspek eh, hati dan akal. Jadi kalau kalau kita lihat kenapa
akal, karena akal itu kan ilmu sedekah itu kan menjadi sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, meskipun hadisnya lemah ya, dikatakan bahwa tadawwau maridukum fi sadaqah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Artinya tidak harus penyakit yang kayak gimana banget. Ada penyakit-penyakit yang Allah SWT berikan kepada kita itu yang penyembuhnya hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang hanya berupa psikosomatik mungkin untuk sebagian orang. Dan menjadikan sedekah sebagai cara untuk memperkuat tawazun kita, itu bagian dari menyeimbangkan antara konsep rizki itu sendiri. Karena rizki itu kan ada 3 ya. Kita semua paham lah. Yang dimakan jadi kotoran, yang dibelanjakan jadi warisan, yang disedekahkan justru jadi kekekalan. Gitu. Jadi kalau kita tahu konsep itu, bismillah, nggak apa-apa, terusin. Itu bahkan insya Allah jadi tawazun. Gitu. Keren pisan. Insya Allah. Nuhun teh. Jazakallahu khairan ya. Wakadzalik, barakallahu fiik. Baik, Ustaz Tolis, saya kembalikan ke antum. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan konsep tawazun ini bisa dipahami secara sederhana. Hadarullah wa iyyakum ajma'in. Aku qauli hadza sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, masyaAllah, jazakallah khair Ustaz atas Kadzalik. pencerahannya di sore ini menjelang buka puasa ya. Dan tetap kita harus tawazun juga, karena itulah puasa tidak pernah dalam Islam itu puasa selama seharian gitu ya, karena itu ada bukanya, karena itu ada tawazun juga, kita memenuhi hak tubuh kita untuk mendapatkan nutrisi, minuman, makanan gitu ya. Dan tentu tawazun juga tidak boleh kekenyangan Ustaz ya. Ya. Nah itu salah satu juga yang seringkali Karena ada sepertiga, konsep sepertiga itu ya. Masya Allah, itu luar biasa ya. Kalau kita mungkin sepertiga, 2/3-nya makanan kebanyakan ya. Apalagi di Ramadan, seringkali kita memang lupa untuk memasukkan, kayak balas dendam gitu kan, selama seharian tidak dapatkan makanan, kemudian ketika berbuka apa saja dilahap, kemudian apa saja dimakan, diminum, dan lupa kita ada konsep tawazun dalam Islam, kesederhanaan, dan inilah sesungguhnya indahnya Islam gitu ya, karena ternyata banyak manfaatnya untuk tubuh kita, untuk kehidupan kita, keluarga kita, dan sebagainya. Mudah-mudahan obrolan singkat ini tetap memberikan sebuah inspirasi besar dalam kehidupan kita untuk menjalankan ibadah dan menjalankan kehidupannya dengan satu konsep penting, yaitu tawazun. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah Subhanakallahumma wa bihamdik. bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala fikum hadana wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.